lanjutkan penjelasannya. Ya. Karena ini kan saya ini mewakili Komnas Perlindungan Anak yang patut hadir di dalam segala persidangan dimanapun. Karena saya adalah organisasi yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pendampingan dan proses hukum yang terjadi. Tetapi ini dinyatakan sedang tertutup, ya. Oke, kita hargai itu sedang tertutup. Tetapi saya untuk bukan mewakili dari siapa-siapa, tapi mewakili dari Komnas Perlindungan Anak untuk ikut proses ini supaya prosesnya itu jalan baik berjalan dengan baik. Dan kemudian kita sudah resmi memberikan surat juga bahwa ada surat dinas hadir di sini, tapi tidak profesional hadir, tidak memberi kabar, ya. Saya kira teman-teman sendiri sudah tahu bahwa tidak memberi kabar, oleh karena itu dengan berat hati saya harus meninggalkan tempat ini. Tetapi ini saya mau mengatakan sidangan perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau saya mewakili yang lain mungkin tidak boleh, ya. Tetapi karena ini Komnas Perlindungan Anak ikut proses mendengarkan apa yang akan terjadi dalam persidangan, itu adalah kewenangan dari Komnas Perlindungan Anak. Sekali lagi sangat kecewa terhadap perilaku hakim yang menyidangkan kasus HL ini. Pengajuan suratnya apa? Ini baru saya ajukan supaya paling tidak dia baca dulu, kan? Lalu mungkin memberikan jawaban. Kan ini tidak diberikan jawaban, tidak profesional, kan? Ya. Seharusnya boleh nggak Mas? Seharusnya boleh, ya, walaupun tidak pakai surat itu juga boleh, karena saya mewakili organisasi, kan, bukan mewakili klien, bukan mewakili terdakwa atau tersangka dan sebagainya. Seharusnya saat dimanapun di seluruh Indonesia saya tidak pernah ditolak. Karena lembaga saya juga bukan mewakili kepentingan salah satu pihak, tapi saya ikut mau proses ini, bahwa proses hukum itu harus berjalan dengan baik. Apalagi ini kasus kejahatan luar biasa. Berarti peristiwa ini momen yang pertama kali Anda rasakan, ya? Oh iya, saya rawat, dan itu saya katakan saya kecewa terhadap ini, dan saya tidak pernah ditolak di pengadilan manapun ketika ikut mengawasi proses hukum itu. Karena itu kewenangan salah satu Komnas Perlindungan Anak mengikuti proses itu dan mengawal proses ini supaya itu berkeadilan dengan baik bagi korban. Langkah selanjutnya untuk persidangan ke depan, Pak? Ya, saya kira nanti kalau misalnya diajukan lagi kita menjadi saksi ahli, saya akan pertanyakan diperlukan hakim atau tidak. Saya punya kewenangan juga menolak itu, ya. Tetapi juga bisa saya menuruti. Tapi sekali lagi saya katakan persidangan ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Tertutup itu kewenangan hakim mengatakan sidang tertutup. Tetapi bagi saya tidak boleh tertutup, karena saya bukan mementing mewakili kepentingan salah satu pihak. Ya, saya kira tentu langkah-langkah yang lain saya akan laporkan ke komisi judisial dan sebagainya. Kecewa, tidak? Sangat kecewa, karena saya tidak pernah ditolak dimanapun pengadilan ini. Tadi dari jam berapa? Saya dari jam 11 sudah nunggu di situ. Ini tidak profesional, gitu kan. Dan ini saya kan tidak sidang keberapa ya. Karena ini menurut saya adalah persidangan yang sangat istimewa. Karena pelaku melakukan tindakan kejahatan seksual, dia mengerti bahwa itu itu dilakukan pada anak-anak. Jadi kalau pertanyaan kadaluarsa itu tidak dibenarkan, tidak benar. Karena ini kalau kadaluarsa tidak lanjut sidang. Karena Karena BAP-nya mengatakan bahwa peristiwa itu terakhir terjadi 2011. Anda bayangkan 2011, karena memang satu perkara 12 tahun bisa kadaluarsa. Tapi kalau terakhir itu 2011 sampai sekarang masih 10 tahun, masih ada 2 tahun lagi. Jadi tidak ada alasan hakim untuk menolak ini. Ya, terima kasih ya. Kami sangat mengapresiasi sikap Ketua Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sidang dinyatakan tertutup dan menghormati privasi terdakwa. Kami sangat menghormati dan apresiasi sekali bahwa Majelis Hakim bersikap sangat arif dan bijaksana. Tidak ada permohonan dari KPAI, saya tidak tahu itu, tetapi pada dasarnya namanya sidang tertutup untuk umum, maka pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk, dan pengacara pun, penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum dilarang memberitakan atau memberitahukan isi materi dari persidangan. Maka kami tidak akan berbicara mengenai materi persidangan, tapi kami akan bicara mengenai umum-umumnya saja. Tanggapan dari jaksa atas eksepsinya? Ya, tanggapan dari jaksa tentu itu hak dari kejaksaan, dan kami sudah mendengar tanggapan dari kejaksaan, dan 1 minggu tanggal 4 akan ada putusan selah. Kami berharap sekali bahwa Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kasus ini. Tadi KPAI kan menilai bahwa
peristiwa Menurut kita apa? itu terakhir tahun 2011. Sedangkan versi Abang kan tadi 2006 ya. Kalau dari fakta yang Abang dapat sendiri selama penyidikan, kita bicara persidangan ya. Nah, Persidangan yang benar yang mana? 2006. kalau pertanyaannya yang benar yang mana kita akan buktikan di pengadilan. Namanya proses pembuktian. Bagi korban 2011, bagi klien kami 2006. Tetapi mana yang benar itu nanti biarkanlah majelis yang menilai. Tetapi begini, apakah itu 2011 yang tahu siapa? Makanya bagi orang-orang yang tidak punya kepentingan atau tidak tahu langsung terhadap kasusnya, mohon tidak beropini di masyarakat, mohon tidak beropini di media. Karena apa? Berkas itu kami pegang. Dan sidang ini tertutup. Yang bisa memberikan komentar hanya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi pihak-pihak luar yang tidak tahu materi pokoknya, mohon tidak memberikan statement apapun. Karena apa? Sidang ini tertutup. Kita menghormati pengadilan, kita menghormati majelis hakim. Kami percaya bahwa majelis hakim akan memeriksa perkara ini dengan profesional. Oleh sebab itu, kita tidak lagi berbicara masalah materi, kita tidak lagi berbicara masalah tahun berapa atau sampai kapan. Kita tunggu proses pembuktian dan tunggu putusan pengadilan. Karena putusan nanti akan bersifat terbuka untuk umum. Maka kita tunggu prosesnya sampai putusan pengadilan. Sehingga ketika putusan pengadilan semua orang bisa mendengarkan. Dan proses pembuktian serahkan kepada penegak hukum termasuk kami penasihat hukum. Dan kejaksaan dan kehakiman yaitu yang mulia majelis hakim. Kami percaya kasus ini akan dikerjakan dengan profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sekian. Kalau menurut komentar tadi KPAI, menurut Anda? Komentar yang mana? Ya, yang tadi 2011 sama 2006 itu. Saya nggak ngerti. Tanyakan aja ke KPAI. Dasarnya dari mana? Sumbernya dari mana? Kalau kami jelas sumber kami dari mana? Kami tim penasihat hukum. Kami punya sumbernya. Kami membaca berkas. Kalau KPAI tanyakan, apakah dia membaca berkas? Punya nggak berkasnya? Kalau punya berkasnya, tanda tanya juga dapat dari mana? Ya kan? Tapi kalau tidak punya berkasnya, dasarnya ngomong apa? Begitu aja pertanyaannya. Kalau orang ngomong pasti ada dasar. Tanyakan dong ke KPAI. 2011 dasarnya dari siapa? Apakah entah dari kabar dari kanan kah atau dari kiri? Kita nggak pernah ngerti. Silakan ditanyakan ke KPAI. Sekali lagi kami semua harus saling menghormati. Saya pun, kami tim penasihat hukum menghormati privasi korban. Kami tidak akan pernah mau menyebutkan nama korban. Kami tidak mau berspekulasi terhadap apapun. Tunggu proses hukumnya, tunggu proses pembuktiannya. Dan kami akan siap membuka kebenaran di pengadilan. Jadi tugas kami sebagai lawyer bukan cuma melindungi klien kami. Tidak melindungi. Tetapi kami akan mendudukkan hukum sesuai dengan aturannya. Setiap orang yang bersalah wajib dihukum. Sesuai dengan porsinya. Jangan belum ditentukan putusannya. Belum diuji kebenarannya. Sudah seakan-akan bersalah. Kalaupun nanti terbukti atau tidak, biarkan yang mulia majelis hakim yang menilai. Kami tim penasihat hukum hanya akan membantu mengawal kasus ini, itu aja.